Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nazim Maulana. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban AS saya tentang kepabeanan dan juga ekspor dan impor. Ini untuk soalnya ya. Jadi kita ada dua soal. Pertama tentang latas dan juga contoh penerapannya. Kemudian yang kedua itu adalah eh, makna dari single submission beserta dengan contoh aplikasinya. Pertama, kita langsung saja ya ke pertimbangan utama adanya latas. Yang pertama, keamanan nasional dan kepentingan umum. Ya kita tahulah eh, ada beberapa barang yang memang kalau beredar secara luas itu bisa membahayakan keamanan suatu negara lah. Seperti contoh paling sederhana adalah senjata api. Kalau beredar secara sembarangan itu kan berbahaya, bisa mengancam satu negara gitu. Makanya ada latas. Nah, untuk membatasi adanya peredaran senjata api ataupun bahan-bahan atau barang-barang lainnya yang bisa membahayakan satu negara. Kemudian perlindungan kesehatan dan lingkungan. Nah, ada juga barang-barang yang bisa membahayakan sebuah lingkungan. Nah, itu makanya kita harus berikan latas lah supaya bisa menjamin kesehatan dari masyarakat juga kita. Kemudian perlindungan hak kekayaan intelektual di sini kalau kita jelaskan secara ini ya secara sederhana ya tentang perlindungan hak intelektual tuh jadi misalkan barang-barang itu tidak sembarangan masuk. Jadi kalau barang-barang ilegal tuh tidak tidak bisa langsung masuk gitu sehingga eh, kalaupun misalkan ada bisnis bisnis lah ada sebuah bisnis yang berjalan tapi memang si barangnya ini adalah pesaing dari bisnis itu ya tidak bisa langsung mati juga karena barangnya tidak bisa sembarangan masuk. Kalau memang dia barang ilegal ya tak bisa masuk kan gitu. Kemudian perjanjian internasional. Nah, ini kan dalam satu negara itu bisa aja ada perjanjian dengan negara lain yang tidak membolehkan hewan atau tumbuhan tertentu gitu masuk ke negara itu. Kemudian selanjutnya adalah perlindungan industri dan ekonomi. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu kan sebenarnya masih berkaitan dengan kekayaan intelektual ya. Jadi kalau misalkan barang-barang yang palsu atau ilegal itu kan jelas ya harganya itu dia bisa lebih ekonomis, lebih murah lah, tapi itu juga bisa merusak pasar karena dia harganya pasti sangat miring lah. Kemudian terakhir adalah pengawasan perdagangan internasional. Jadi eh kenapa ada lartas ini? Karena ya memang kegiatan ekspor impor itu kan harus diawasi, tidak bisa kayak dia langsung ada barang masuk atau barang keluar luar negeri atau dari luar negeri masuk ke dalam ya itu tidak ada yang awasin gitu. Karena kan barang-barangnya itu kan harus dipastikan harus betul-betul ada yang mengawasi itu jenis barangnya apa gitu bahaya tidak gitu makanya harus ada latas gitu. Kemudian untuk sebelum kita masuk ke contoh saya akan jelaskan sedikit apa sih itu lartas. Jadi lartas itu adalah eh, jadi lartas itu adalah pengendalian masuk dan keluarnya barang yang berpotensi membahayakan, merugikan, atau tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Jadi, tidak sembarangan barang bisa masuk ke dalam suatu negara. Nah, kita lanjut ke contohnya ya. Contoh penerapannya itu sebenarnya sederhana aja. Tapi saya di sini bukan berikan dua contoh. Yang pertama, lartas dari senjata api. Ya, kita tahulah senjata api itu memang tidak boleh masuk kecuali dia ada izin dari Polri. Kemudian contoh lainnya tadi masih berkaitan dengan bisnis sih. Nah, barang-barang kosmetik. Jadi bisnis kosmetik kan memang ya lumayan booming lah. Nah, bisa saja kan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu dia malah memasukkan barang-barang ilegal yang memang harganya jauh lebih murah lah gitu. Nah, itu kan bisa membahayakan pasar. Jadi memang harus dipastikan tuh barang-barang kosmetik itu sudah punya izin edar dari BPOM. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, nomor dua itu kan kita diminta untuk menjelaskan apa single submission. Jadi sebuah prinsip yang mengedepankan efisiensi proses dan mencegah adanya pengulangan seperti pengisian data yang sama berulang-ulang atau redundan. Kemudian dengan single submission ini orang-orang bisa memanfaatkan satu sumber data untuk beberapa keperluan. Jadi sederhananya gini, dari yang dulunya kita misalkan harus membuka beberapa aplikasi untuk mengakses keperluan dokumen tertentu lah. Misalkan dokumen kesehatan, dokumen perbankan gitu.
Nah, yang awalnya harus melalui beberapa aplikasi, kita bisa melalui satu portal saja. Jadi kita mengisi data di sebuah portal atau di satu aplikasi. Nah, itu bisa digunakan untuk ke aplikasi lainnya. Jadi jadi kita cukup mengupload satu data, tapi itu bisa untuk di beberapa sistem gitu. Tapi itu memang harus melibatkan integrasi antar antar bagian atau antar perusahaan lah gitu. Tapi ya memang itu adalah salah satu prinsip dari digitalisasi adalah efisiensi. Jadi kita hanya perlu melalui satu sistem atau satu pintu aja, satu jendela aja kita ngisi data kan, itu udah bisa dipakai di beberapa aplikasi lah gitu. Nah, di sini karena sebelumnya memang sudah pernah diajarkan ya, jadi contoh aplikasinya di sini yang saya kasih adalah dua, yaitu aplikasi NSW dan juga aplikasi Cesa. Kalau Cesa 4.0 ini kan punya bea cukai. Nah, kalau INSW ini seingat saya dia itu aplikasi untuk inilah berkaitan dengan ekspor impor juga lah. Jadi kayak untuk dokumen-dokumen ekspor itu bisa dengan adanya INSW ini dokumen-dokumen ekspor yang dulunya memang kita harus buka website A, website B gitu, website C ya. Kita cukup mengisi data di INSW nanti dari INSW itulah kita nanti bisa langsung mengurusi dokumen-dokumen lainnya. Tapi kita tidak perlu melakukan pengisian lagi, cuma satu kali isi dan langsung bisa kita akseslah dokumen-dokumen kayak surat keterangan asal gitu. Salah satunya ya, surat keterangan asal yang sebelumnya harus melalui beberapa website gitu. Nah, kita cuma melalui NSW udah semua datanya itu bisa langsung terpenuhi data untuk misalkan ke DJB-nya, kemudian ke dinas pertanian ataupun perikanannya. Nah, kita nggak perlu melalui sistem yang berbeda lah, berbeda lah. Kita cuma cukup dari INSW-nya aja langsung sudah. Kita sudah bisa dapatkan dokumennya juga langsung gitu. Jadi yang awalnya ribet harus melalui banyak sekali website, cukup melalui satu portal aja udah bisa. Ya itu sih kalau untuk NSW. Cuman saya nggak bisa ngasih contoh praktiknya karena itu perlu waktu 1 kali 24 jam juga setelah dilakukannya pendaftaran baru bisa dicoba gitu aplikasinya. Saya rasa mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.